Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boni Safitria. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Prinsep Lampung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mengenyam pendidikan secara merata, termasuk anak-anak difabel dan berkebutuhan khusus. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai bentuk pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan inklusif. Konsep pendidikan untuk semua menjadi semangat baru yang direncanakan pemerintah sebagai kesungguhan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Sekolah inklusif merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dimaksudkan sebagai sekolah sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan teman sebayanya di sekolah reguler. Dengan kata lain, pendidikan inklusif dan konteks pendidikan formal merupakan sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama dengan anak lain tanpa terkecuali untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. Pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan antar manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Difabel hanyalah suatu bentuk kebinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Di dalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan tertentu. Sebaliknya, di dalam setiap individu pasti terdapat juga kecacatan tertentu. Karena itu, tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam sehingga mendorong siswa dapat bertoleransi dan saling menghargai. Selama ini, umumnya anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel ditempatkan di sekolah khusus seperti SLB. Secara tidak disadari, sistem pendidikan SLB menghambat proses saling mengenal anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel. Akibat dalam interaksi sosial di masyarakat, kelompok difabel dan masyarakat menjadi tidak akrab. Melihat hal tersebut, muncullah konsep pendidikan inklusif. Dalam proses penyelenggaraan, pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan inklusi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009. Aturan tersebut menyatakan seluruh sekolah di provinsi ataupun kabupaten kota wajib menyediakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi harus tersedia di tingkat SD, SMP, dan SMA. Namun, pada prakteknya masih banyak guru yang canggung saat kedatangan anak berkebutuhan khusus. Upaya yang terus-menerus terhadap anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan keberanian anak dalam berkreasi dan meningkatkan imajinasi siswa, sekaligus menanamkan sikap sportivitas dan kompetisi yang sehat.
Pendidikan inklusif akan memberikan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan manusia secara komprehensif dan holistik, mencakup 3 aspek, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bercampurnya anak yang berasal dari berbagai latar belakang, ekonomi, sosial, budaya, dan karakteristik dalam lingkungan diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian, kerjasama, dan saling menghargai perbedaan. Melalui pendidikan inklusif, para guru dan kepala sekolah diharapkan lebih kreatif dan berinovasi untuk bisa melayani serta menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang beragam tersebut. Anak berkebutuhan khusus sejatinya memiliki potensi yang sama, bahkan luar biasa dibandingkan dengan anak normal. Syaratnya, seluruh pihak maupun pengelola dapat mengarahkan anak berkebutuhan khusus. Sudah selayaknya tidak ada pembeda antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal, sebab melalui perlakuan yang sama, anak berkebutuhan khusus mampu berprestasi. Sudah banyak kemajuan dalam pendidikan inklusif saat ini. Penerimaan masyarakat terhadap pendidikan inklusif juga semakin membaik. Peningkatan mutu sumber daya pendidik juga semakin ditingkatkan. Kualitas tenaga pendidik juga menjadi target pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif. Oleh karena itu, saya saat ini sebagai calon pendidik guru sekolah dasar juga belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan saya dengan cara mempelajari berbagai hal tentang pendidikan inklusif. Diharapkan dengan video ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan inklusif, khususnya saya sebagai calon pendidik. Terima kasih, itulah penjelasan saya tentang pendidikan inklusif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.